Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Bagaimana kabar kita di tengah minggu hari ini? Saya rasa dan saya harapkan kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sukacita dalam menjalani hari-hari kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam ibadah tengah minggu kebaktian rumah tangga GKP Jemaat Cianjur. Untuk itu, saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dimanapun kita berada, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Dipersilakan kepada kita sekalian mengambil saat teduh. Kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 381 Yang Maha Kasih. Kita akan masuk dalam perenungan sabda Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kristus Tuhan, Allah yang memberikan kami hikmat dan kekuatan dalam kehidupan kami, saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Pimpinlah kami, kuatkanlah kami, mampukanlah kami untuk memahami dan mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah apa yang disampaikannya boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami umat-Mu di tempat kami masing-masing. Sertai kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Kiranya apa yang boleh disampaikannya boleh menjadi berkat. Urapi hati, pikiran, dan ucapannya. Kiranya Engkau berkenan kepadanya. Pimpin kami Kristus, berfirman-Lah Engkau ya Roh Kudus, kami umat-Mu siap mendengarkannya. Amin. Umat dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama pada hari ini dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ke-20. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita sekalian dengan judul yang diberikan oleh LAI, Perlengkapan Rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan perintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh kelengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, dan berbazu zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan mempermohonkan yang tak putus-putus
untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, kita pada hari Minggu lalu dibahas mengenai pemimpin yang ideal. Salah satu pertanyaan saya yang memperdalam dalam KRT hari ini, adakah pemimpin yang ideal? Adakah kepala rumah tangga yang ideal? Adakah ibu rumah tangga yang ideal? Adakah orang tua yang ideal? Adakah anak yang ideal? Adakah kehidupan orang yang ideal? Saya rasa banyak kalau kita mau lihat ketidakidealan kehidupan orang-orang. Bahkan pemimpin-pemimpin pun demikian. Gak ada yang ideal. Tapi setiap orang mau ideal. Setiap orang berusaha untuk menjadi ideal. Setiap orang mau menjadi orang yang ideal. Dengan cara apa? Belajar. Dengan cara apa? Melangkah dalam kehidupan. Cukup unik dalam kehidupan kita, karena kadang kita tidak hidup dalam keidealan, tapi kita menuntut orang lain untuk menjadi ideal. Hari ini kita kemudian dikuatkan dan kemudian kita disadarkan bagaimana kita pun sebagai manusia harus menjadi orang-orang yang terus mau belajar dalam kehidupan kita. Gak ada yang ideal. Yang ada adalah hanya orang-orang yang terus mau belajar menjadi ideal. Menjadi pemimpin-pemimpin yang ideal. Pemimpin bagi keluarga kita, pemimpin bagi sekolah kita, pemimpin bagi gereja kita, pemimpin bagi diri kita sendiri. Firman Tuhan hari ini Paulus mengingatkan kita bahwa Allah memperlengkapi kita dengan perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani ini dikatakan Rasul Paulus mengenai bacaan kita pada hari ini. Ia menuliskan, kita tahu bahwa surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, ditulis di dalam penjara, supaya mengingatkan umatnya saat itu, supaya bisa menahan diri, menahan serangan terhadap iman mereka, ketika banyak orang-orang luar yang menghantam mereka, ketika banyak orang-orang yang mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang buruk. Mereka bisa menjadi pemimpin atas diri mereka sendiri, pemimpin atas iman mereka. Mereka bisa melihat dan bisa kuat terhadap berbagai-bagai tipu muslihat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hanya bergantung kepada Allah dan punya kepercayaan pada Kristus Tuhan. Paulus memberikan nasihat kepada umat Allah dan kita saat ini gerejanya, untuk berakar dan bertumbuh dalam Tuhan, untuk mau belajar dan bergantung pada tubuh Kristus. Karena dialah satu-satunya kepala gereja. Dialah yang akan mengangkat kehidupan kita. Dialah yang akan memampukan kita untuk melewati dan melawan si jahat. Dan Tuhan sebagai pemimpin dalam kehidupan kita akan memimpin kita untuk menjadi seorang yang ideal. Ideal menurut siapa? Ideal menurut Tuhan. Kalau menurut manusia banyak banget. Karena takaran hidup manusia beragam, sesuai dengan kebutuhan dan konteks mereka. Tapi kalau kita berakar pada Tuhan, Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita. Kenapa? Karena anugerah yang Tuhan berikan bagi kita mendorong kita untuk terus percaya dan memahami, untuk terus melakukan dan menerima kenyataan bahwa yang pertama kita harus bersekutu dengan Dia. Yang kedua, kita harus mau berbagi dalam Kristus. Yang ketiga, kita diajak untuk bersaksi dalam Tuhan dimanapun kita berada. Dan ketiga hal ini menguatkan dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang terus berkarya dalam dunia ini. Sehingga dalam rangka berpegang pada hal tersebut, dalam tugas dan panggilan kita, kita akan terus dimampukan menjadi pemimpin-pemimpin yang ideal. Yang kita teladani siapa? Ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kita perlu menjadikan Dia sebagai dasar, sebagai contoh. Mungkin kita akan bilang, itu Tuhan Yesus bukan saya. Dia kan Tuhan, saya manusia. Iya memang. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga 100% Allah. Dia 100% juga manusia. Dia bisa menangis,
dia bisa takut, dia bisa khawatir, dia bisa marah, dan mungkin dia bisa tertawa. Karena itu, tidak ada yang tidak mungkin jikalau kita ingin berusaha. Kita diminta bersama untuk bisa melakukan hal-hal baik. Dan Paulus menyuarakan 3 cara untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin yang terus mau belajar secara ideal, menjadi ideal. Yang pertama, terus belajar. Terus belajar. Terus belajar. Dengan belajar, kita akan dikuatkan hati dan pikiran kita. Karena dengan demikian kita akan merasakan kuasa dan jamahan Allah hadir dalam kehidupan kita untuk memanggil kita untuk terus berjuang melawan godaan dan tantangan. Yang kedua, kita terus belajar memimpin untuk menjadi seorang pemimpin yang mengenakan kelengkapan senjata Allah. Apa itu? Kebenaran, keadilan, kerelaan hati, damai sejahtera, iman. 5 hal ini senjata yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan yang ketiga, kita terus belajar menjadi seorang pemimpin yang tidak jemu-jemu, punya waktu dengan Tuhan untuk membangun relasi dengan Dia, berdoa dengan Dia, sehingga kehidupan kita bukan hanya berpusat pada diri kita sendiri, pada tujuan kita, tapi pada Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kita. Dengan demikian, kita akan bisa melihat dan belajar tentang kepedulian dan cinta kasih Allah, dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, kita terus belajar dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa Tuhan yang berkuasa dalam hal-hal di dunia ini akan memampukan dan menguatkan kita untuk terus berproses menjadi seorang yang ideal menurut Tuhan. Untuk menjadi seorang yang bisa pemimpin, yang bisa mengandalkan Tuhan. Menjadi seorang pemimpin yang terus berharap kepada Tuhan. Dan Dia akan memampukan kita untuk terus berjalan bersama-sama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa syafaat. Ya Kristus Tuhan Allah yang mendengarkan dan menguatkan kami, terima kasih Kristus, pada hari ini Engkau menyertai kami dan menguatkan kami. Dengan firman-Mu, biarlah kami menjadi pemimpin-pemimpin yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan kami mengandalkan diri kami sendiri, apalagi manusia-manusia yang fana. Namun kami mau mengandalkan Tuhan, Allah yang menyertai kehidupan kami. Pimpin kami ya Bapa, sertai kami ya Kristus, agar kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada apapun. Ajarkanlah kami untuk menjadi orang-orang yang mau terus belajar dan berproses dalam Kristus Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang malas, yang mau menerima hasilnya saja, tapi kami mau berproses, mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin dan mampukan kami ya Bapa. Kami berdoa saat ini untuk umat Allah yang sedang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di rumah, maupun dalam pemulihan. Kiranya Tuhan menyertai saudara kami terkasih. Berikanlah mereka kesembuhan dan pemulihan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dalam iman dan kehidupan serta ekonomi mereka, Tuhan yang menyertai. Tuhan berkati seluruh umat Allah ya Bapa. Engkau berkati gereja-Mu, gereja Kesepasunan Jemaat Cianjur. Engkau yang memimpin dan menguatkan kami dalam segenap pergumulan kami. Pimpinlah kami Tuhan, umat-Mu. Perjuangan kami belum selesai, perjuangan kami belum usai sampai saat ini. Karena itu Tuhan, ajarkanlah kami terus berjuang menjadi pemimpin-pemimpin bagi diri kami sendiri, lingkungan kami, keluarga kami, sehingga kami bisa terus menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Pimpin serta urapi kami. Padamu ya Tuhan, kami berdoa, berkati gereja-Mu dalam pergumulan kami, dalam program-program kami. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang memimpin dan menyertai kami, Engkau yang hadir dalam setiap pergumulan kami ya Bapa. Mampukanlah kami untuk bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pimpin kami, pimpin lingkungan kami, sertai kami Tuhan. Kepadamu Tuhan, kami serahkan ke segala kekhawatiran, ketakutan kami, karena kami merasa bahwa kami takut, kami khawatir untuk menjalani kehidupan kami, untuk menjadi seorang pemimpin. Namun kami yakin dan percaya hikmat dan penyertaan Tuhan akan selalu hadir dan menyertai kami. Pimpin kami ya Bapa, sertai kami. Pulihkanlah dunia ini dari segala virus-virus. Kami yakin masa depan yang cerah akan hadir di depan kami dan mampukan kami. Pimpin kami ya Bapa. Padamu lah kami berdoa dan bermohon. Inilah doa syafaat kami.
Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Bapa, dan bersama-sama kami akan menutup doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan pada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri kebaktian kita di tempat ini, di tempat kita masing-masing dalam media online. Kita akan menutup dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita berjuang bersama Kristus. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap tuh. Dan saat ini, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya berkat, kuasa, dan rahmat dari Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus menyertai engkau di manapun engkau berada, di tempat manapun Tuhan menempatkanmu. Teruslah berjuang dan berusaha. Kristus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani aktivitas kita sekalian. Tuhan memberkati.